Baik, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau penjelasan mengenai Jira sebagai project management untuk business development. Pertama, di sini kita pilih dulu projectnya business development. Nah, di sini terlihat ada 4 kolom, yaitu request, ongoing, waiting for approval, dan done. Di mana kolom ini tuh agar memudahkan kita melihat alur kerja atau melacak pekerjaan seseorang atau satu departemen, apakah itu baru dimasukkan dan belum dikerjakan atau sudah dikerjakan atau memang cuma masih menunggu approval bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan. Misalkan di sini ada pekerjaan namanya test run kitchen. Apabila test run kitchen sudah mulai dikerjakan, maka kita akan bisa mendragnya ke ongoing. Nah, berarti udah terpisah tuh, yang belum dikerjakan tuh di request, dan yang sedang dikerjakan tuh ke ongoing. Kemudian, ketika pekerjaan test run kitchen sudah diselesaikan atau sudah berakhir, maka kita bisa pindahkan ke kolom selanjutnya, itu waiting for approval. Nah, waiting for approval tuh adalah satu proses ketika pekerjaan memang sudah dilakukan oleh yang di-assign untuk mengerjakan tersebut, dan ditunggu oleh, mungkin bisa dibilang adminnya, melihat apakah memang sudah benar dikerjakan, dan jika memang sudah selesai, bisa dipindahkan ke kolom done, seperti ini. Jadi terlihat gitu. Nah, ini fungsi utama dari Jira itu seperti ini. Bisa melihat atau melacak alur kerja dari sebuah departemen. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk membuat dari isu atau pekerjaan yang harus dikerjakan atau yang akan dimasukkan ke kolom request ini, seperti yang ada di sini. Pertama, kita klik dulu tombol create di atas sini. Nah, di sini terlihat ada project. Karena kita sudah dalam project business development, maka tidak perlu diganti lagi, biarkan saja. Kemudian di sini ada issue type, di mana issue type itu dibagi 3. Pertama epic, di mana epic itu adalah project utama yang akan menjadi induk dari tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya gitu. Nah, story juga merupakan pengelompokan pekerjaan. Misalkan tadi itu kalau epic-nya itu adalah pembuatan outlet baru, maka story-nya mungkin adalah tahapan-tahapan, bisa dibilang tahapan atau pengelompokan pekerjaan dari yang harus dikerjakan. Misalkan kalau pembuatan outlet baru seperti scouting, kemudian ada deal with landlord atau pengukuran ruangan. Nah, nanti dalam story atau dari kelompok pekerjaan tersebut tuh kita dibagi lagi menjadi tugas-tugas yang spesifik. Nah, itu masuknya ke kolom atau ke type yang task. Seperti itu. Nah, karena kita mungkin coba dulu buat yang epic atau project utamanya. Nah, di sini ada summary. Summary itu adalah judul dari pekerjaannya atau dari isunya. Nah, di sini sudah ada format yang harus distandarisasi. Pertama, kita tuh kalau mau buat summary namanya harus dari areanya dulu, misalkan Jabode. Kemudian kita kasih strip, lalu di sini kita kasih nama outletnya, misalkan outlet baru UIN Jakarta. Kemudian di sini setelah area kemudian outletnya, kemudian kita baru kasih tema atau pekerjaan utamanya. Misalkan di sini kan kita buat outlet baru, maka tulisannya seperti ini. Area, outlet, terus pekerjaan utamanya, proyek utamanya, outlet baru. Nah, untuk parent di sini tidak perlu dipilih karena Epic itu udah paling atas atau jadi induknya, maka tidak perlu menuliskan parent. Nah, untuk deskripsi di sini format yang kita gunakan adalah seperti ini. Di mana mungkin kita tulis lagi lokasinya.
areanya apa, kemudian outlet apa. Nah, itu untuk description. Kemudian di sini ada reporter, mungkin reporter adalah orang yang melakukan atau yang menginput isu ini. Kemudian di sini juga ada prioritas, di mana prioritas itu adalah menentukan sepenting apa sih pekerjaan yang untuk isu yang ini tuh, apakah dia sangat penting untuk diprioritaskan atau mungkin medium atau tidak terlalu penting, atau lo mungkin masih bisa diabaikan untuk saat ini dan mengutamakan yang high gitu. Nah, itu bisa disesuaikan nanti. Nah, untuk label, label itu gunanya untuk memudahkan filterisasi gitu. Misalkan karena ini tentang Jabode, maka kita beri label Jabode. Nah, karena di sini sudah ada, kita klik Jabode. Nah, kemudian ini kan pembuatan outlet baru, agar lebih mudah nanti dicarinya, misalkan nah, kita tulis outlet baru. Tapi ini tuh harus sama sih bagusnya. Jadi jangan dibeda-bedain dari setiap label. Misalkan outlet baru, penulisannya outlet baru harus sama kayak ini. Untuk penulisan label baru tinggal klik aja di bawahnya gitu. Misal Jakarta, misalkan gitu. Kalau mau nulis di Jakarta, tinggal klik di sini, di label gitu. Dan jadi label baru. Seperti itu. Kita gunakan dua saja, Jabode dan outlet baru. Atau mungkin UIN Jakarta, oh sudah ada. Nah, nanti klik aja di sini, UIN Jakarta. Jadi nanti label ini tuh digunakan untuk filter. Misalkan kita mau cari pekerjaan tentang UIN Jakarta, nanti munculnya yang UIN Jakarta doang. Atau yang Jabode, mungkin kalau Jabode kan kalau suatu saat nanti data-data yang lain sudah masuk, mungkin kukusan atau yang lain tuh bisa dicek berdasarkan labelnya aja gitu. Nah, di sini tuh ada assignee. Assignee itu adalah seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaannya. Cuman untuk di sini assignee itu kita perlu invite seseorang atau emailnya untuk bisa melihat project management ini di Jira. Maka kita harus input dulu siapa, misalkan Asraf 123. Nah, itu nanti di invite di sini, klik invite teammate to Jira. Nanti dia jadi assignee atau seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian di sini due date. Nah, di sini adalah tanggal tenggat dari pekerjaannya. Misalkan diberi tanggal tenggat 31 Oktober. Di sini pun ada attachment. Nah, attachment di sini tuh gunanya untuk mungkin buat pertama kali dibuat tidak akan digunakan dulu, tapi nanti ketika sebagai proses yang tadi kondisi approval di mana bukti berupa foto atau dokumen, nah nanti di bagian ini akan diisi. Tapi itu tidak akan dilakukan di sini karena ketika di sini kita baru mulai gitu. Jadi belum ada bukti atau dokumen-dokumen yang bisa di-upload kecuali memang dari awal ada dokumen yang bisa di-upload seperti itu. Misalkan nih kita udah create nih. Jadi kita udah ngisi semuanya. Kita buat epic baru, kita create. Nah, jadi di sini ada yang namanya Jabode Win Jakarta Outlet baru. Nah, itu tadi summary yang tadi kita sudah pilih. Dan ini ada priority yang tadi sudah kita pilih juga. Kita pilihnya tadi low ya. Terus di sini ada assign-nya siapa, karena saya belum masukin siapa-siapa, jadi maksudnya unassign. Nah, di sini tuh ada key-nya atau tanda bahwa ini pekerjaan memiliki nomornya segini gitu, BD27, primary key-nya. Nah, tadi tuh kita kan tadi ada label. Nah, label tuh di sini kita bisa lihat. Misalkan yang tadi kita udah bikin tuh ada UIN Jakarta, outlet baru, Jabode. Nah, nanti ketika misalkan kita klik outlet baru, nah nanti muncul yang memiliki labelnya outlet baru doang. Nah, yang tadi tuh yang kita bikin tuh ini. Nah, itu fungsi utama dari label. Nah, tadi kan kita membuat epic gitu. Nah, dari epic tadi, kita kan pasti ada dari project utamanya kan membuat outlet baru. Pasti kan ada kerjaan-kerjaan lain gitu. Nah, kerjaan-kerjaan lainnya tuh, epic tadi tuh, atau
proyek utama tadi itu pasti kan ada yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilalui agar proyek utamanya bisa diselesaikan. Nah, untuk membuat pekerjaan di mana dia itu menjadi anak-anaknya dari pekerjaan induknya, di sini kita bisa klik yang ini, yang namanya add a child issue. Nah, ketika diklik, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, misalkan scouting. Enggak, kita perlu dulu formatnya di mana outlet baru, karena kita tidak perlu lagi nulis sama kayak tadi pakai areanya, karena ini sudah menjadi anak dari proyek utama Jabodewin Jakarta outlet baru. Kan ketika outlet baru, terus baru si pekerjaannya, misalkan scouting area, misalkan. Kemudian kita klik create. Nah, kita masuk ke yang tadi lagi. Nah, di sini tuh kelihatan lagi tuh, parent-nya sekarang sudah ada. Karena tadi parent-nya kita bikin yang pakai child issue, jadi dia otomatis masuk parent-nya yang tadi kita sudah bikin epic-nya. Nah, untuk description-nya mungkin bisa sama seperti yang tadi, seperti dengan format seperti ini, lokasi, deadline, kontaknya siapa, tujuan epic-nya apa, kondisi approval-nya seperti apa. Kemudian reporternya sama, priority-nya sama, misalkan labelnya di sini karena sudah ada pekerjaan baru, mungkin kita mungkin dipisahkan sebagai scouting gitu. Siapa tahu nanti bisa dilihat itu outlet mana nih, outlet baru mana nih yang belum scouting, jadi bisa dicek berdasarkan scoutingnya gitu. Kemudian sama, bawahnya ada saya ini, kemudian ada due date juga gitu. Due date-nya sampai tanggal berapa misalkan. Terus kita klik create. Nah, nanti muncul di sini dan nanti kelihatan di sini tuh. Nah, yang warna oranye ini tuh adalah artinya dia adalah anak eh, dari isu utamanya dari Epic sini. Nah, jadi pokoknya klik dari yang Epic-nya, kita klik child issue, nanti muncul di sini apa child issue-nya, kemudian masuk ke sini. Nah, dari sini tuh, ini kan masih bisa dibilang kayak masih kelompok pekerjaan yang masih bisa dibilang besar gitu. Nah, dari scouting area tuh, kita masih bisa lagi bikin yang namanya subtask atau pekerjaan kecil. Kayak scouting tuh apa aja sih pekerjaan yang harus diselesaikan. Misalkan pengecekan atau survei seperti eh, kampus apa yang dekat di situ gitu. Seperti itu. Dan prosesnya masih sama. Misalkan di sini kita formatnya harus sama lagi, kita dari scouting area, survei lokasi misalkan. Kalian create, nanti isinya sama lagi kayak tadi. Tadi sama, labelnya survei. Anggap survei, terus tanggalnya misalkan 26. Nah, jadi masuk ke sini. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang link issue, di mana link issue adalah hubungan antara isu-isu yang ada untuk atau gunanya untuk bisa mau atau mengerjakan salah satu task atau isu sesuai dengan urutannya. Nah, caranya gimana? Pertama kita klik dulu isu utamanya, misalkan ini isunya yang win outlet baru. Terus kita pilih di sini ada yang logo rantai ini, kita klik, pilih link issue. Nah, di sini tuh banyak pilihannya, ada is block by, block, dan semacamnya. Tapi kayaknya yang bakal kita sering gunain itu pasti is block by dan blocks gitu. Kalau is block by, nanti kita memilih isu apa yang
akan mempengaruhi pada isu utama ini. Misalkan tadi kan kita udah bikinnya outlet baru. Nah, kita harus hubungin dengan yang ini, yang scouting area. BD28 berarti yang ini. Nah, kita pilih link di sini. Nah, artinya is block by itu Epic ini akan dihalangi oleh story yang ini atau isu yang ini, scouting area. Berarti outlet baru itu tidak akan bisa diselesaikan apabila scouting area tidak diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kalau block berarti sebaliknya, outlet baru ini akan menghalangi yang scouting area, tapi kan tidak akan seperti itu. Makanya kita pilihnya yang is blocked by. Atau mungkin kalau menggunakan yang block, kita pilih dulu yang story-nya. Kita pilih ke sini, ke rantai, terus pilih link issue. Lalu di sini kita pilih block, baru kita pilih yang outlet baru tadi, yang ini. Nah, baru kita link. Seperti itu. Nah, fungsinya apa sih buat dibikin kayak tadi tuh? Di sini, di board ini tuh, apabila nanti kita ingin menyelesaikan tugasnya sesuai urutan, maka kan ini outlet baru, scouting area itu ada subtasnya ini, scouting area survei lokasi. Maka si story ini tuh, dia nggak akan bisa dipindahin ke ongoing. Kenapa? Karena ini subtasnya masih ada pada kolom request. Dia tuh harus ada pada kolom dan untuk story ini bisa dikerjakan atau dipindahkan ke dan. Misalkan sekarang, tadi kan ini nggak bisa ya. Nah ini bisa. Dia masih belum bisa selama subtasnya belum diselesaikan. Kita pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, ini sekarang story-nya bisa pindah ke sini. Ini bisa pindah ke dan. Begitu juga dengan epic-nya. Nah, seperti itu. Itu fungsi utama dari link issue. Di sini mungkin saya ngasih lihat dari sudut pandang pengguna atau user, bukan sebagai admin. Tadi itu kan kita punya kolom waiting for approval dan ke dan. Tadi itu kita bisa pindahin dari waiting for approval ke dan sendiri kan. Nah, ini kan kita sebagai user, itu tidak akan bisa gitu pindah ke dan sendiri. Itu pasti dibatasi. Karena saya sebagai admin. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang user tuh seperti ini nanti kelihatannya. Ada chat isunya apa, yang linked isunya apa. Terus nanti di sini kita bisa ngisi komennya. Terus di sini kelihatan kayak priority, siapa reporternya, assign-nya ke siapa. Terus di sini juga bisa kelihatan sih ada history. Dia tuh ada progresnya pindah buat isu ini tuh udah ngapain aja, udah pindah kemana, atau ada yang dieditnya apa tuh kelihatan di history. Jadi gampang gitu kalau misalkan, karena kita pun sebagai user pun sebenarnya bisa edit ininya juga kan, bisa ngerubah gitu. Nanti kelihatan di history kalau ada apa-apa tuh, ada perubahan. Ya, selain itu pun di sini juga ada timeline sih sebenarnya. Kita bisa lihat eh, kapan mulainya, terus tanggal tenggatnya berapa. Kelihatan di sini. Bisa dilihat di timeline, ada yang bentuknya kalender juga. Oh, di tanggal ini ada deadline apa atau pekerjaan apa. Tapi yang bakal sering kita pakai sih tiga ini doang sih, timeline, Kanban board, sama kalender. Biar kelihatan gitu. Penjadwalan yang mudah nih. Ya, mungkin itu sekian tutorial yang bisa saya berikan untuk saat ini. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau ada hal yang membingungkan juga bisa langsung tanyakan ke saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.